Setelah Gabriel Jesus mengalami cedera, Arsenal kini tengah berburu penyerang baru untuk memperkuat serangan mereka. Salah satu nama yang mencuat adalah Benjamin Sesko, striker muda yang tengah bersinar di RB Leipzig, yang menjadi incaran utama The Gunners, menurut laporan dari The Mirror. Namun, pelatih Leipzig, Marco Rose, dengan tegas menyatakan bahwa Sesko tidak akan dilepas pada bulan Januari ini. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertandingan Leipzig melawan Sporting Lisbon di Liga Champions pada Kamis 23 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Meski Leipzig berkomitmen untuk mempertahankan Sesko hingga musim panas 2025, Arsenal dilaporkan akan tetap mencoba melakukan negosiasi untuk transfer di bulan Januari ini. The Gunners bertekad memanfaatkan situasi cedera Jesus dan performa Kai Havertz yang kurang menggigit untuk mendatangkan penyerang yang haus gol. Juventus terus menunjukkan ketajaman mereka di pasar transfer Januari ini, dan kini mereka bersiap untuk menyambut bek muda Renato Veiga dari Chelsea dengan status pinjaman. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, kesepakatan ini melibatkan biaya sebesar 4,5 juta euro tanpa adanya opsi untuk mempermanenkan. Pemain berusia 21 tahun ini direncanakan akan terbang ke Turin pada hari Kamis 23 Januari untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Langkah Juve untuk merekrut Veiga diambil setelah mereka kehilangan dua bek andalan, Gleison Bremer dan Juan Cabal, akibat cedera serius pada ligamen anterior cruciatum. Awalnya, Dian Connery sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berpengalaman seperti Ronald Araujo dari Barcelona, namun pemain asal Uruguay itu memilih untuk memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Renato Veiga dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini belakang. Ia mampu beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kiri, memberikan tambahan fleksibilitas bagi pelatih Thiago Motta yang sedang mencari cara untuk memperkuat pertahanan timnya. Inter Milan bersiap untuk bersaing dengan AC Milan dalam perburuan gelandang Torino, Samuel Ricci. Nerazzurri tengah mencari sosok pengganti Hakan Calhanoglu. Tim asal Milan ini terus mengawasi perkembangan pemain berusia 22 tahun tersebut, sementara AC Milan juga dilaporkan sangat berminat untuk merekrutnya. Baru-baru ini, kabarnya pihak Rossoneri telah memulai pembicaraan dengan agennya. Menurut laporan dari calciomercato.com, rencana utama Inter adalah mengincar Samuel Ricci jika ada tawaran menarik untuk bintang Turki, Hakan Calhanoglu, di akhir musim, setelah ia menolak minat dari Bayern Munich. Namun, jika Davide Frattesi memutuskan untuk meninggalkan San Siro pada hari-hari terakhir bursa transfer Januari, Inter mungkin akan segera mengajukan tawaran untuk Ricci, dengan kemungkinan kesepakatan pinjaman disertai opsi kewajiban untuk membeli. Diario Sport melaporkan bahwa Real Madrid kini menjadi salah satu klub yang mengamati bek muda berbakat tersebut. Menariknya, rival abadi Madrid, Barcelona, juga menunjukkan minat terhadap Carreras, karena mereka sedang mencari pengganti untuk Alejandro Balde. Tak hanya Barcelona, Atletico Madrid pun tertarik untuk merekrut Carreras. Semua klub ini sangat ingin mengetahui nilai pasar pemain Spanyol tersebut agar bisa bersiap di bursa transfer musim panas. Di sisi lain, Real Madrid sangat berambisi untuk mendapatkan bek kiri baru pada musim panas mendatang, setelah mengalami kegagalan besar dalam usaha merekrut target utama mereka, Alphonso Davies. Pemain internasional Kanada itu tampaknya bersiap untuk memperpanjang kontraknya di Bayern Munich, di mana klub Bavaria tersebut ingin menyelesaikan kesepakatan dalam waktu dekat. Situasi ini mendorong Madrid untuk mencari alternatif lain di pasar, dan Carreras bisa menjadi pilihan yang menarik bagi mereka. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Skriniar tidak akan bergabung dengan Juventus, melainkan memilih untuk berlayar ke Turki dan bergabung dengan Fenerbahce. Di bursa transfer musim dingin ini, ada beberapa klub yang menunjukkan minat terhadapnya, selain Juventus. PSG memang berencana untuk melepas Skriniar di musim dingin ini, karena sang bek tidak termasuk dalam skema permainan Luis Enrique. Meskipun Juventus menunjukkan ketertarikan, Skriniar lebih memilih untuk merapat ke Fenerbahce. Menurut laporan Romano, Juventus mengalami kekalahan dalam perebutan Skriniar karena mereka hanya mengajukan tawaran peminjaman. Sementara itu, Fenerbahce menawarkan kesepakatan pembelian permanen. PSG dan Skriniar dikabarkan lebih condong kepada tawaran dari Fenerbahce, sehingga Skriniar memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Turki ketimbang kembali ke Italia. La Gazzetta dello Sport melaporkan pada hari Rabu bahwa Chelsea telah memulai langkah mereka untuk merekrut Luis. Klub raksasa London ini berharap dapat meminjam gelandang tersebut dari Juventus hingga akhir musim.
Di sisi lain, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, menunjukkan ketertarikan pada bek Chelsea, Renato Veiga. Ada kemungkinan terjadinya kesepakatan pertukaran, di mana Juventus meminjam Veiga dan meminjamkan Luis hingga akhir musim. Douglas Luiz telah menunjukkan performa yang mengesankan sebagai gelandang kelas dunia selama musim terakhirnya bersama Aston Villa di Premier League. Kepindahannya ke Juventus tampak sebagai langkah cerdas bagi seorang pemain yang telah konsisten bersinar di Inggris. Namun, kenyataannya, awal karir Luiz di Turin tidak sesuai harapan. Di bawah arahan pelatih Thiago Motta, gelandang timnas Brasil ini baru mencatatkan 342 menit bermain di semua kompetisi, dan sayangnya, hanya 2 kali tampil sebagai starter di Serie A. AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal terkait syarat pribadi dengan penyerang Feyenoord, Santiago Gimenez. Namun, Rossoneri masih harus menyelesaikan negosiasi mengenai biaya transfer dengan klub Eredivisie tersebut, menurut informasi yang beredar di Italia pada hari Rabu. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan telah sepakat secara prinsip mengenai aspek finansial dengan Gimenez. Kini, tanggung jawab ada di tangan direktur klub untuk mendapatkan lampu hijau dari Feyenoord. Saat ini, Gimenez mendapatkan gaji kurang dari 1 juta euro per tahun di Eredivisie, tetapi jika ia bergabung dengan Milan, gajinya diperkirakan akan melesat beberapa kali lipat. Milan sebelumnya juga menunjukkan minat untuk merekrutnya pada musim panas lalu, namun gagal mencapai kesepakatan karena Feyenoord meminta sekitar 40 juta euro. Manchester City secara resmi mengumumkan pembelian pemain ketiga mereka di bursa transfer Januari dengan kedatangan Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt. Pemain yang dijuluki The Next Mohamed Salah, ini menjadi rekrutan ketiga bagi tim juara Liga Primer Inggris tersebut, setelah sebelumnya mereka mendatangkan 2 bek, Abdulkadir Husanov dan Vitor Reis. Pemain asal Mesir ini dibeli dengan harga 75 juta euro dan telah menandatangani kontrak selama 4,5 tahun. Ia meninggalkan Eintracht Frankfurt setelah mencetak 37 gol dan memberikan 20 assist dalam 67 penampilan. Kehadiran Marmoush diharapkan dapat memperkuat opsi lini serang tim, terutama di tengah tantangan yang dihadapi Man City. Marmoush, yang akan mengenakan nomor punggung 7, mengungkapkan, hari ini adalah momen yang tak akan pernah saya lupakan. Bergabung dengan Man City, salah satu klub terbaik di dunia, adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya sangat bahagia, keluarga saya juga sangat bangga, dan kami semua sangat antusias untuk berada di Manchester. Real Madrid mungkin akan kesulitan mempertahankan Vinicius Junior, setelah Al Ahly bersiap untuk mengajukan tawaran menggiurkan sebesar 350 juta euro, yang setara dengan sekitar 6 triliun rupiah, untuk bintang Brasil tersebut, yang akan memecahkan rekor transfer dunia. Masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu terus menjadi perhatian publik setelah ia gagal meraih trofi Ballon d'Or baru-baru ini. Berbeda dengan harapan banyak pihak, Rodri justru keluar sebagai pemenang penghargaan tersebut tahun lalu, yang memicu kemarahan di kalangan penggemar Real Madrid dan Vinicius sendiri. Kegagalan di ajang bergengsi itu diyakini oleh beberapa pihak dapat membuat Vinicius mulai mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Arab Saudi, yang telah mencoba mendekatinya sejak musim panas lalu. Kini, laporan terbaru dari koresponden Give Me Sport, Ben Jacobs, mengungkapkan bahwa Arab Saudi kembali siap untuk mengajukan tawaran yang sangat menarik bagi Vinicius. Mereka bahkan bersedia mengeluarkan hampir 6 triliun rupiah, tepatnya 5,9 triliun rupiah, untuk merekrut Vinicius pada musim panas mendatang. Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Nikola Zalewski dari AS Roma sebagai calon pengganti Tajon Buchanan, yang berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Inter hanya berminat untuk mendatangkan Zalewski dengan status pinjaman. Namun, agar kesepakatan ini dapat terwujud, AS Roma harus terlebih dahulu memperpanjang kontrak pemain tersebut sebelum melepaskannya. Tak hanya Inter, Olympique Marseille, juga dilaporkan tertarik untuk mendapatkan Zalewski. Situasi ini menambah persaingan bagi Nerazzurri dalam upaya mengamankan talenta muda berbakat asal Polandia tersebut. Zalewski, yang mampu berperan sebagai bek sayap maupun gelandang serang, dianggap ideal untuk mengisi posisi sayap yang mungkin ditinggalkan oleh Tajon Buchanan. Namun, saat ini negosiasi masih berada di tahap awal, dan kesepakatan akhir sangat bergantung pada langkah Roma terkait perpanjangan kontrak sang pemain.
Lazio berhasil memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Liga Eropa secara otomatis setelah mengalahkan Real Sociedad dengan skor 3-1 dalam pertandingan ke-7 yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Lazio dicetak oleh Mario Gila, Mattia Zaccagni, dan Tati Castellanos, sementara Sociedad hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Ander Barrenetxea. Kemenangan ini mengukuhkan Lazio di puncak klasemen Liga Eropa dengan 19 poin dari 7 pertandingan, yang tampaknya sulit dikejar oleh tim lain, menurut catatan UEFA. Di sisi lain, Sociedad terjebak di posisi ke-18 dengan 10 poin dan harus meraih setidaknya 1 poin untuk melanjutkan ke babak playoff 16 besar. Pada hari yang sama, AS Roma harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari AS Alkmaar dalam laga matchday ke-7 Liga Eropa yang berlangsung di Stadion Avas. Gol sematawayang Troy Parrott di akhir babak kedua memastikan kemenangan bagi AS Alkmaar. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa di fase grup, Roma yang kini berada di posisi ke-21 dengan 9 poin menghadapi risiko gagal melaju ke babak playoff, sementara AS Alkmaar kini berada di posisi ke-15 dengan 11 poin. Tottenham Hotspur juga meraih kemenangan penting dengan mengalahkan Hoffenheim 3-2 di Rhein-Neckar Arena pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Son Heung-min menjadi bintang lapangan dengan 2 golnya, sementara James Maddison menambah 1 gol lagi. Hoffenheim sempat memberikan perlawanan dengan 2 gol balasan dari Anton Stach dan David Tusu. Dengan hasil ini, Tottenham, yang dilatih oleh Ange Postecoglou, naik ke posisi keempat klasemen fase Liga dengan 14 poin, sedangkan Hoffenheim terpuruk di posisi ke-28 dengan 6 poin. Di Old Trafford, Manchester United berhasil mengalahkan Rangers dengan skor 2-1 dalam laga matchday 7 Liga Eropa 2024-2025. Gol-gol kemenangan MU berasal dari bunuh diri Jack Butland dan tembakan first time Bruno Fernandes, sementara Rangers sempat menyamakan kedudukan melalui Cyriel Dessers. Hasil ini membawa MU ke peringkat keempat klasemen dengan 15 poin dan peluang besar untuk lolos langsung ke babak 16 besar, sementara Rangers berada di posisi ke-13 dengan 11 poin.